Tanpa mimpi tidak mungkin seseorang meraih sesuatu. Saya terlalu yakin kita yang hadir di sini semua punya mimpi. Ada yang mimpi jadi ketua PKK, ada yang mimpi jadi kepala desa, ada yang mimpi jadi camat, mimpi jadi dewan, mimpi bisa juga saya pernah bermimpi jadi bupati, mimpi juga tentu jadi romo, jadi pastor, jadi suster, dan saya lupa sebut, dan brother, saya minta maaf. Semua orang punya mimpi, dan kita harus sadar bahwa mimpi itu sumbernya dari Tuhan. Jangan mimpi yang lain-lain. Kalau mimpi yang sumber dari Tuhan itu berbahaya. Tapi kalau mimpi itu sumber dari Tuhan, kita terlalu yakin bahwa satu waktu mimpi itu akan terbukti. Jujur, saya testimoni untuk diri saya sendiri. Saya bukan anak seorang pejabat, tapi saya punya mimpi satu waktu saya harus sekolah sampai sekolah strata di Indonesia itu selesai. Itu mimpi besar saya. Saya berangkat, saya beritahu bapak mama bahwa saya akan berangkat, tidak perlu menangis, tidak perlu merasa khawatir, karena saya terlalu yakin. Dan menghilangkan rasa kekhawatiran itu saya masuk membaca Roma 8:32. Jika Tuhan ada bersama kita, siapa yang akan melawan? Karena itu bapak mama sekalian, kita tentu bermimpi yang besar. Kenapa kita mimpi besar? Karena kita ingin Melaka ini menjadi besar. Kenapa Melaka menjadi besar? Karena kita ingin Melaka ini maju, Melaka ini sejahtera. Dan untuk mencapai itu perlu ada keseimbangan. Kalau kita yakini dengan 3 tungku, pakai bahasa Melaka, Lali Antolu, harus menjaga keseimbangan antara siapa dengan siapa, ya tentu antara Allah, Tuhan yang kita imani. Dan bagaimana supaya iman kita tetap kokoh? Kita harus punya imam. Dan Kusa mencatat sejarah untuk itu. Kita tepuk tangan untuk Kusa. Tadi banyak yang sudah menyampaikan. Benar, banyak orang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Banyak masuk. Saya lihat ada Pak Camat saya juga dulu seminari, Pak Dewan juga seminari. Kami punya anak mantu juga, Pak Emus juga seminari. Tapi mana tahu kalau lihat Ibu Ima kan itu. Seminari tapi banyak dari seminari. Tapi tidak apa-apa. Menjadi garam dan terang itu tidak harus menjadi imam. Dimanapun kita berada, yang penting we do the best. Kita berbuat yang terbaik. Apa arti kita menyandang salib dan mengklaim diri, saya orang Katolik, saya orang Indonesia, tapi kemudian perbuatan kita tidak sesuai? Karena itu kembali lagi, 3 tungku tadi saya harus selesaikan. Allah untuk umat Katolik wajib hukumnya untuk terus berdoa supaya anak-anak kita bisa banyak menjadi imam. Bapak mama sekalian, hati-hati karena yang menjaga Katolik, mohon maaf, saya harus mengutip sedikit surat Al-Kafirun dari teman Muslim, Lakim, yakim walayatim. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Dalam hal tertentu saya perlu bicara agama saya. Mohon maaf, karena kami sebagai bupati tentu tidak boleh mengkultuskan satu agama tertentu. Tapi dalam hal tertentu saya harus bicara agama saya, karena saya agama Katolik. Saya minta supaya kita semua harus taat dan setia. Tadi Pak Dewan sudah singgung sedikit.
soal serba salah dan banyak kalau romo-romo ini berbuat. Bagi saya hentikan kata kalau itu, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita datang di gereja bukan cari romonya, tapi kita cari Yesus di gereja. Tapi harus ingat, untuk khusus Katolik, tanpa romo tidak bisa semua upacara itu lancar. Jadi mari umat sekalian, saya menghimbau agar ke depan lahir lagi Romo Aldi yang lain. Ini menjadi Romo yang ketiga. Romo Gap, terima kasih sudah membuka jalan. Mari anak-anak yang masih muda-muda, daripada minum mabok, sekolah tidak jelas, lebih baik kembali ke jalan yang baik dan benar, masuk ke gereja, jadi anak misdinar, kemudian kelak bisa menjadi seorang romo atau suster. Karena tanpa pemimpin gereja, kita juga akan kesulitan. Apalagi Melaka ini menjaga benteng pertahanan, karena kita ada di daerah perbatasan. Melaka ini banyak batas. Sebentar lagi kita jalan sedikit sudah dengan Belu, jalan sedikit ke timur sudah dengan Timor Leste, utara ke kiri sedikit sudah bisa ke TTU, kemudian TTS. Melaka ini banyak menjaga daerah-daerah perbatasan, dan kita ini umat Allah, umat pilihan Tuhan yang cukup hebat sehingga kemudian dipilih untuk kita menghuni bumi Melaka. Jadi saya tentu menghimbau Bapak Mama sekalian, mari kita mendoakan Romo Aldi. Ya, beliau boleh lahir di Soe, tugas di Kupang, tetapi pasti dimanapun nama Melaka selalu melekat. Baik sonde baik, nama Melaka lebih baik. Dan Melaka selalu saya kasih akronim, mari lakukan kebaikan dan kebenaran. Karena saya katakan itu untuk mensupport ibu sekalian supaya kita harus rasa mencintai Melaka. Luar biasa, bibit kita ini cukup unggul. Bapak Herman bisa ketemu Mama Francisca, kemudian tentu cukup kuat doa. Saya yakin pasti Bapak Herman cukup kuat doa, terlalu kuat, dan punya mimpi besar. Pas satu waktu anak saya menjadi seorang pastor, pasti. Kalau tanpa itu tidak mungkin. Tapi apakah yang lain tidak bermimpi? Bermimpi juga. Tapi kan tidak semua mimpi itu berhasil. Dan pertanyaan lagi, apakah mimpi tidak berhasil lalu kita harus protes, merontak? Tidak. Yang berhasil pun pekerjaan belum selesai. Karena tidak ada pekerjaan yang berhasil itu selesai. Selamat. Saya sudah sekian kali, kalau saya mau hitung sudah puluhan kali. Sebelum saya jadi bupati pun saya hidup bersama romo-romo dan para suster di Bali. Teman-teman cukup kenal saya, karena saya tidak pernah pisah dengan gereja. Karena itu saya sampaikan beberapa masalah yang akan Romo hadapi. Tetapi sama dengan mereka yang nikah, dengan saya yang nikah, tidak ada dukun yang paling hebat. Yang paling hebat itu adalah salib Tuhan Yesus, patung Bunda Pramu Maria. Banyak orang hebat yang mengatakan bisa menyelesaikan masalah, tetapi yang paling hebat itu adalah Tuhan. Jadi kalau banyak masalah yang dihadapi, lari kepada Tuhan, yakin. Karena orang pasti akan banyak rintangan, tantangan, itu pasti. Tadi sudah disetir oleh Pak Dewan, dan itu akan dihadapi karena kenyataan. Bisa sebentar mau pulang ada godaan dari cewek cantik, itu bisa. Bisa juga dari suster yang cantik, atau juga dari Romo juga bisa menyerang karena kita laki-laki. Dan itu harus kita kendalikan diri, karena Romo sudah memilih dan dipilih untuk menjadi gembala umat yang baik. Saya kira tidak pada tempatnya saya terlalu panjang lebar ngomong, karena saya tahu pelanggaran HAM paling berat itu adalah hak asasi makan. Dan ketika tepat waktu, persoalannya banyak yang sakit mah. Dan ketika beliau tidak isi, maka akan sakit berat. Jadi saya akhiri saja. Tapi sekali lagi,
Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari pemerintah daerah untuk semua bapak mama sekalian. Dan tentu di mimbar yang terhormat ini, saya harus katakan jujur, mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, seluruh umat, seluruh jemaat yang telah mempercayakan Simon Hang dan Kim Taulin menjadi Bupati Wakil Bupati Melaka. Terima kasih. Tidak ada kata yang lebih istimewa. Itulah yang saya terima kasih. Dan tentu Bapak Mama, kita juga harus banyak terima kasih untuk Mama yang sedang atau sudah siapkan makanan. Karena tanpa mereka, saya yakin harum wangi dan makanan kami sudah mencium. Nah, sehingga saya lihat ada yang air liur. Bapak Bupati, ya, anggota KOR lebih lagi senyum. Karena tanggal 20 Oktober yang lalu beliau sudah janji bahwa Desember beliau akan tanggung kain, dan belum sampai Desember hari realisasi. Mas Saliman, hari itu Ketua Stasi Setrua, tolong mewakili anggota KOR untuk menerima janji Bapak Bupati. And I don't want the world to see